Oke, baik. Eh, ini pertemuan ke-8 ya. Nanti kita coba yang ke-9 juga. Ini memang kemarin kita ini ya, apa namanya, belum berhalangan sehingga kita coba gabung hari ini sampai siang. Enggak sampai jam 10 lah, tapi nanti saya ada break kan harus membuka seminar gitu. Jadi pertemuan ke-8 dan 9 kita gabung hari ini. Saya share screen, nanti saya absen ya. Nah, untuk bentar, saya cek dulu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti, sebentar, ini belum bisa saya, ya sudah kelihatan ya. Jenis sumber data, jadi kalian kemarin sudah mengerjakan bab 1 ya, ini belum saya cek ya, memang belum saya cek semua, karena banyak sekali kelasnya, ada 5 kelas saya punya. Untuk UTS-nya nanti saya coba lihat lagi bab 1 apakah sudah oke atau belum. Nah, nanti kalau sudah oke, nanti kalian akan melaksanakan mengerjakan bab 2 dan bab 3. Nah, di bab 2 dan bab 3 ini nanti akan ada beberapa hal yang saya akan jelaskan di sini, sehingga nanti kalian harus betul-betul memperhatikan ya, karena di materi kali ini banyak sekali terjadi kesalahan dan ketidakpahaman para mahasiswa ini bagaimana nanti penentuan sampel maupun juga pengumpulan datanya. Ini penting sekali karena akan menentukan sebenarnya. Kalau latar belakangnya udah kuat, kemudian samplingnya salah, ya kalian akan salah mengambil kesimpulan nanti. Apa yang kalian tulis itu tidak representasi terhadap populasi, misalkan kalau yang datanya kuantitatif gitu ya. Nah, ini memang perlu kalian perhatikan, dan nanti kalian akan membaca lagi nih ketika mengerjakan proskrip atau skripsi, referensi ini kalian akan baca lagi supaya kalian nanti bisa betul-betul paham. Mungkin kalau kuliah kali ini ya masih nangkepnya sedikit-sedikit ya, tapi harus dibaca-baca lagi karena ini akan sangat berguna ya. Sesi kali ini akan sangat berguna untuk kalian. Nah, kita akan membahas nanti jenis sumber data gitu ya. Kemudian sampling, ini penting nih ya, baik kuantitatif maupun kualitatif, ini penting. Jumlah sampling itu yang menentukan juga, jangan main asal aja saya mau ngambil sampling 20, 30 orang, misalkan yang diteliti mahasiswa IBIK yang jumlahnya akuntansi itu 1.500 gitu, satu angkatan. Nah, ini jangan sampai nanti kalian sudahlah nanti saya ambil 20 saja. Nah, itu harus ada perhitungannya, ada sampel size-nya, berapa yang harus kalian ambil, ada teorinya, ada perhitungannya di statistik gitu. Dan juga nanti metode teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini banyak juga di kualitatif. Kalau kuantitatif sih gampang lah ya. Kuantitatif itu kan datanya data sekunder. Kalian hanya ambil data dari misalkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, itu lebih gampang. Tapi yang teknik data primernya ini yang sulit nih, wawancara, kemudian ada observasi, studi dokumenter, dan sebagainya. Dan terakhir adalah pengujian keabsahan data. Kita mulai dari jenis sumber data. Nah, ini kemarin kalian sudah saya minta untuk membedakan gitu ya, membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Karena memang dua pendekatan penelitian ini agak berbeda nih. Gitu ya. Jadi tidak ada yang berpendapat ini tidak bisa disatukan. Ada yang pakai mix method, ya bisalah disatukan, tapi memang dua kubu ini agak berbeda lah gitu ya. Jadi paradigma dan pendekatan ini antara kuantitatif dan kualitatif itu memang agak berbeda. Nah, kalau kita sudah jelaskan juga ya, kita sudah pelajari bahwa kalau kuantitatif itu ya bermain dengan penjelasan angka-angka gitu ya. Tapi kalau kualitatif itu lebih ke kata-kata gitu ya. Kualitatif itu subjektif, kuantitatif itu objektif. Bukan subjektif dalam artian bias ya, tetapi memang kualitatif itu peran peneliti itu sangat penting. Ketika wawancara kan interpretasi peneliti kan berpengaruh di situ. Jadi hasilnya itu sangat dipengaruhi juga oleh peneliti itu karena dia terlibat. Beda dengan kuesioner dikasih aja udah
Jadi apa yang ada di situ di ini berdasarkan angka-angka ya. Responden itu lihat angka-angka sudah itu yang kita. Jadi peranan peneliti interpretasinya itu sedikit. Makanya kualitatif itu dibilang konstruktivism ya. Jadi dia mengkonstruk gitu ya. Kalau ini positivism kalau objektif dari kuantitatif itu. Deductive reasoning, inductive reasoning. Deductive itu kesimpulannya di awal kalau kuantitatif. Ada hipotesa. Apakah benar ini berpengaruh terhadap ini? Tapi kalau kualitatif enggak, cerita dulu kesimpulannya nanti di belakang. Gitu. Terus ada variabelnya dan ukurannya sudah ditentukan di depan kalau kuantitatif. Apa yang kita mau ukur, variabel kan kalian sudah tahu ya. Ukuran variabel misalkan prestasi mahasiswa ya IPK itu variabelnya, ada ukurannya. Dan sudah ditentukan di depan. Tapi kalau kualitatif biasanya banyak variabelnya, diteliti baru kemudian kelihatan nih mana yang menjadi faktor-faktor penentu gitu. Kuantitatif dia data collection before analysis. Jadi diambil dulu datanya, kemudian dianalisa gitu. Tapi kalau kualitatif dia iteratif nih. Jadi data collection dianalisis, balik lagi analisis data collection dia proses antara analisis sama data collection itu kadang berbarengan gitu, intertwined. Nah, kemudian kalau kuantitatif cause and effect ini, jadi hubungan sebab akibat. Tapi kalau kualitatif deskripsi, makna di sini ya. Dan yang paling penting juga ini kuantitatif itu generalization. Jadi generalization itu mengeneralisir. Ini penting nih karena kalian pemahamannya seperti itu. Ini menentukan juga dengan sampel nanti. Jadi sampel itu harus representatif terhadap populasi. Jadi kalian mengeneralisir. Misalkan tadi ya pengaruh penghasilan orang tua terhadap prestasi mahasiswa. Nah, mahasiswa IBIK gitu. Ini IBIK. Kalian mengeneralisir seluruh mahasiswa IBIK ini akan begini. Apakah nanti berpengaruh atau tidak? Caranya ya mungkin nggak semuanya. Misalkan ada di sini kan ada sekitar 4.000, hampir 4.000 lah mahasiswa, 3.700 sekian. Ini kalian harus membuat penelitian nanti ya mengeneralisir, walaupun kalian ambil sampelnya cuma 100, tapi kalian harus membuktikan bahwa ini terjadi juga terhadap keseluruhan mahasiswa IBIK gitu. Jadi 100 orang yang kalian sampel, kalian kuesioner kasih, ini asumsinya ini mengeneralisir, artinya ya seluruh mahasiswa IBIK ya begini hasilnya sama. Nah, misalkan berpengaruh ternyata hubungan antara tadi antara penghasilan orang tua dengan prestasi mahasiswa itu ya. Jadi kalian ambil 100. Nah, pemilihan sampel inilah yang penting. Jadi kalau kalian ambilnya asal-asalan, tidak pakai teori, bisa jadi apa yang kalian ambil itu tidak representasi terhadap keseluruhan mahasiswa IBIK. Ini makanya penting. Ini yang menjadi sering kesalahan ya. Kita berpikir 100 orang itu wakil dari keseluruhan populasi mahasiswa IBIK yang jumlahnya 3.700. Tapi ternyata enggak gitu. Nah, ini harus betul-betul dipahami untuk mengambil sampel. Siapa itu yang 100 diambil, bagaimana caranya, apakah 100 cukup atau tidak, inilah yang harus dipelajari gitu. Ini ya, ini yang dipelajari nanti di slide-slide berikutnya. Jadi generalisasi, mengeneralisir gitu. Kalau kalian mau berbicara kampus di Jawa Barat, ya cari hubungan pengaruh penghasilan orang tua terhadap prestasi mahasiswa di Jawa Barat. Nah, kalian ambil cara sampelnya gimana? Apakah kalian ambil cuma mahasiswa IBIK, kalian bisa mengeneralisir bahwa seluruh Jawa Barat ini memang seperti itu? Ya kan nggak bisa juga, makanya itu pakai teori. Teorinya nanti kita pelajari nih, apakah ngambil di Bogor berapa mahasiswa, ngambil di Banten, di Sukabumi berapa mahasiswa, di Bandung. Nah, ini harus kalian betul-betul tentukan agar kalau kalian mau bilang Bogor, Jawa Barat, ya representasi, sampelnya itu representasi terhadap keseluruhan populasi. Tapi kalau kualitatif dia tidak mengeneralisir, dia contextual understanding, makanya dia lebih kecil. Dia enggak kalau ini terjadi semua di IBIK atau di Jawa Barat tadi. Enggak, dia konteks, dalam konteks. Bahkan kalaupun waktunya berbeda itu biasanya hasilnya juga akan berbeda. Penelitinya berbeda akan memberikan hasil yang berbeda juga gitu. Jadi kontekstual. Makanya di kualitatif sampling ini sebenarnya lebih sederhana lah, nggak pakai statistik juga nggak apa-apa, non probability itu oke.
gitu ya. Oke ya, ini pembukaan. Jadi kalian harus pahami dulu nih, karena akan berbeda nanti pengambilan sampelnya sama data collection-nya itu akan berbeda antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Next, ini sama lah ya, ini hampir sama. Nah ini tadi yang saya katakan, apakah bisa digabungkan penelitian kualitatif dengan kuantitatif? Banyak yang berpendapat ini nggak bisa gitu ya, tapi ada juga yang bisa bilang, bisa ini nanti yang kita sebut dengan mixed method. Mixed method itu ya ini yang Sugiono nih ya. Contohnya adalah ya kita tahap 1 menggunakan metode kualitatif. Ya, tahap satunya pakai kualitatif ini ya. Kemudian sehingga ditemukan hipotesa. Nah, hipotesis ini baru diuji dengan kuantitatif. Jadi ada dua pendekatan. Dia untuk menghasilkan hipotesis, dia menggunakan metode kualitatif dulu, wawancara, observasi. Setelah dapat, baru nanti ini. Ini mix, makanya mix method. Atau yang kedua, bilang bahwa tidak dapat digabungkan, hanya teknik pengumpulan datanya. Ini banyak ya. Atau juga kebalikannya, tahap 1 kuantitatif, dapat nih hipotesanya. Tahap keduanya lah, why kalau memang ini berpengaruh bagaimana? Ya sudah, nanti dipakai wawancara. Nah, gitu. Jadi digabung juga boleh. Kalian kalau mau pakai mix method juga boleh. Jadi dua pendekatan ini dipakai. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi jenis sumber data itu nanti ada dua, data primer, kemudian data sekunder. Data primer ini yang paling lebih banyak dipakai di kualitatif ya. Jadi diperoleh langsung dari sumber asal, tidak melalui media perantara. Misalkan wawancara, orangnya langsung kita wawancara. Observasi, survei, kuesioner kita kasih gitu ya. Eksperimental jelas eksperimen ya ke mahasiswa-mahasiswa gitu tadi. Nah, kalau data sekunder ini diperoleh peneliti tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Contohnya kita mau meneliti hubungan antara piutang dengan laba misalkan ya. Ini ambilnya nanti dari annual report. Nah, kita ambil dari BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, itu data sekunder. Nah, ini penelitian kuantitatif dan kualitatif ya bisa dua-duanya. Kalau yang data primer biasanya penelitian kuantitatif itu kuesioner. Jadi kuesioner kita langsung kasih ke mahasiswa. Itu data primer ya. Jadi data primer. Data sekunder mungkin dari data, misalkan kita pengen tahu bursa efek IPK mahasiswa. Nah, kita nggak minta ke mahasiswanya itu mencatat, tapi dari BAAK gitu. Dari BAAK minta tanya berapa sih IPK mahasiswa. Nah, itu data sekunder. Jadi dua penelitian ini bisa didapatkan menggunakan dua jenis sumber data ini, baik kualitatif maupun kuantitatif. Gitu ya. Jadi kalau orangnya langsung kita mintakan, kita wawancara, kita observasi, kita kasih kuesioner, itu data primer. Tapi kalau perantara hasilnya sudah jadi, ada di BAAK, di BEI, atau di statistik, Biro Pusat Statistik BPS. Nah, kalian pengen tahu penghasilan orang tuanya dari sana, misalkan penghasilan orang rata-rata penduduk Bogor berapa, itu dari sana. Tapi kalau data primer ya kalian nanya nih satu-satu nih ke orang-orang yang jadi sampel itu, berapa sih penghasilannya gitu, melalui media survei tadi. Itu ya. Nah, sekarang sampling nih. Jadi kalau kalian sudah tahu jenis datanya, kalau data kualitatif itu kebanyakan data primer ya. Saya tekankan lagi nih. Jadi kalian harus ada observasi, wawancara, itu memang data utama dari penelitian kualitatif. Nah, sampling ini penting ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi, sampling ini sangat menentukan nanti, karena tujuan dari penelitian kuantitatif, terutama kuantitatif ini adalah generalisasi gitu. Jadi sejauh mana temuan penelitian pada sampel bisa digeneralisasi pada populasi gitu. Jangan sampai kalau kalian salah mengambil sampel gitu, tidak bisa mengeneralisasi. Misalkan tadi ya, pengaruh penghasilan orang tua terhadap IPK. Kalian mengambil sampel cuman 10 orang dan kebetulan 10 orang itu hanya orang-orang yang berpenghasilan tinggi gitu. Nah, ini kan nggak representatif nanti ketika kalian generalisasi, ternyata hasilnya nggak seperti ini sebenarnya. Karena kalian salah mengambil sampel, orang-orangnya salah gitu. Itu makanya ada tekniknya. Nah, ini yang kita pelajari nanti. Itu ya intinya ya.
Populasi dan sampel, saya pikir kalian sudah tahu nih ya. Jadi kalau populasi tadi kelompok orang gitu ya, kayak ini ya, apa namanya, mahasiswa IBIK populasi. Kalian ingin meneliti pengaruh penghasilan orang tua terhadap prestasi mahasiswa. Nah, ini populasinya adalah seluruh mahasiswa IBIK gitu. Kalau sampel bagian dari itu, bagiannya. Mungkin hanya 10 orang dari setiap angkatan kita ambil 10 ada 100 orang ya, 10 gitu, semester berapa gitu. Nah, itu sampel. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Mengapa sampling? Ini pentingnya. Populasi besar tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Oke lah kalau mahasiswa IBIK mungkin ya 3.700 itu kalian masih mampu. Tapi kalau tadi kalian ingin meneliti Jawa Barat saja, pengaruh penghasilan orang tua terhadap IPK prestasi mahasiswa di Jawa Barat. Nah, coba kalian bayangkan berapa puluh ribu itu ya. Kita aja sekarang 3.700 IBIK, belum Pakuan, IPB, ITB. Wah, itu mungkin ratusan ribu ya. Puluhan ribu lah, puluhan ribu itu mahasiswa. Mungkin nggak kalian bisa teliti semua? Nggak mungkin, karena terbatas. Jangankan semua ya. Untuk IBIK saja 3.700 itu butuh biaya, butuh tenaga gitu kan, kalian harus datangin satu-satu, kalian harus pantau, kalau memang melalui WA gitu ya disebar, harus pantau siapa yang sudah mengisi. Jadi terbatas nih, gitu. Jadi memang nggak harus semua gitu loh, nggak harus semua. Sampel saja, kalau kalian sudah pakai teknik sampel yang bagus, statistik, itu juga akan representasi terhadap populasi gitu. Ini ya. Nah, makanya tapi sampelnya betul-betul dilakukan melalui metode yang statistik gitu ya. Nah, bahkan penelitian terhadap sampel bisa lebih reliable daripada populasi karena sedemikian banyak makan muncul kelelahan fisik dan mental sehingga terjadi kekeliruan. Bisa jadi kan? Contohnya ya ini yang pernah saya ungkapkan juga ya. Apa namanya, survei kemarin pemilihan presidennya. Pemilihan presiden itu ada sekitar, saya lupa ya, ini mungkin 800.000 TPS kayaknya ya, sekitar 800.000 TPS seluruh Indonesia, bayangkan. Bayangkan. Tetapi lembaga survei yang kredibel itu mengambil cuma 3.000 loh. Jadi 3.000 tapi stratified dan cluster gitu ya. Jadi dari Jawa Barat diambil cuma 10 TPS, 100 mungkin ya, dari Jawa Timur berapa. Tapi hasilnya ternyata beda-beda tipis lah. Nah, kemarin Jokowi menang, saya lupa, 54 misalkan. Beberapa lembaga survei yang kredibel itu 53,2, hasilnya bedanya 0,8, 0,2. Jadi betul-betul hampir sama dengan populasi. Padahal dia ngambilnya cuma 3.000 TPS gitu ya, tempat pemungutan suara itu. Dari 800.000, itulah hebatnya statistik gitu ya. Malah lebih reliable dibanding dia ngumpulin seluruh 800.000 tetapi nanti salah input. Capek kan, banyak banget, bayangkan 800.000 itu perlu waktu. Itu udah kayak ini ya, perhitungan betul-betul perhitungan realnya, bukan quick count. Bukan quick count. Padahal quick count itu juga hasilnya beda-beda tipis, tapi quick count hari itu juga sudah bisa selesai. Hitungan jam itu sudah bisa selesai hasilnya. Dan sama dengan kalau kalian hitung satu-satu gitu. Kalau lembaga survei mau hitung satu-satu capek banget. Orang kita itu mingguan ya. Wah, petugasnya banyak banget. Itu kan biaya waktu gitu ya. Padahal dengan sampel pun hasilnya beda-beda tipis gitu. Itulah hebatnya statistik ya. Makanya tadi tapi memang ada margin error ya. Ada errornya lah karena bukan populasi pasti ada errornya gitu ya, ada standar deviasinya. Tapi kan kecil, cuma 0, berapa. Tapi kalau kalian nggak pakai statistik, main ambil-ambil saja, belum tentu hasilnya sama. Misalkan ambil di Bogor aja udahlah 8 TPS. Nah, ternyata beda gitu ya. Kemarin siapa? Prabowo ternyata menang 80%, misalkan seperti itu. Ini kan berarti tidak representasi terhadap populasi secara keseluruhan gitu. Ini ya, ini yang perlu kalian pahami. Syarat sampel itu pertama memang akurasi harus tepat, jangan ada bias di situ gitu ya. Jadi semakin bias itu hilang, semakin kecil itu semakin baik sampel tersebut dan mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Kemudian syarat lainnya adalah presisi, sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi ini
panduannya adalah indikatornya adalah simpangan baku. Kalian sudah belajar nih statistik bagaimana simpangan baku itu semakin besar berarti semakin tinggi, makin tinggi simpangan baku, semakin besar itu semakin presisinya semakin tidak baik. Tapi kalau semakin kecil simpangan bakunya maka presisinya lebih baik gitu. Oke, kemudian target population ini keseluruhan entitas. Jadi contohnya nih ya, jika Anda ingin meneliti tentang sikap anak remaja Indonesia terhadap tren pakaian, maka target populasinya adalah semua laki-laki perempuan Indonesia yang didefinisikan sebagai berusia remaja 12 sampai 21 tahun. Bayangkan, ini mungkin ratusan juta ya, 100 juta lebih. Kita penduduk Indonesia 270 ya. Ini jumlah remajanya kan banyak nih ya, ratusan juta. Bayangkan, ini target kita lah, penduduk Indonesia yang remaja 12-21. Ini yang menjadi target. Nah, ada juga nanti yang disebut accessible population. Kalau sudah tetapi juga apa mungkin kita melakukan sampel terhadap 100 juta orang gitu ya. Karena waktu tadi resource, maka oleh karena itu mungkin kita hanya beberapa kota besar di Indonesia saja yang mewakili karakteristik remaja Indonesia. Ini yang kita sebut dengan accessible, populasi yang bisa kita akses. Gitu. Ini mungkin jumlahnya mengerucut nih, tidak sebanyak ratusan juta tadi gitu. Oke. Nah, ini penting. Jadi itu tadi populasi dengan sampel ya. Sekarang berdasarkan kesempatan terpilihnya setiap elemen populasi, jenis pengambilan sampel dapat dibedakan menjadi, nah ini ya. Ini penting karena tadi dari 3.700 mahasiswa IBIK, kalian harus betul-betul melakukan pemilihan sampel, penetapan sampel size dulu, berapa jumlah yang disampel, dan pemilihannya itu harus memakai kaidah statistik gitu. Kalau di statistik itu kita bedakan ada dua ya, probability sampling, non probability sampling. Probability sampling adalah setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi dari 3.700 mahasiswa IBIK, siapa yang diambil itu mempunyai peluang yang sama. Gitu. Tidak kita pilih, saya mau si dia, saya mau si ini, saya mau si ini, enggak. Tetapi kayak undian lah, kita kocok. Contohnya adalah 3.700 nama orang itu kita masukin ke box gitu ya. Kita pilih sampel aja, kita kocok, kita ambil. Nah, jadi setiap orang mempunyai peluang untuk dipilih. Gitu. Kalau non probability tidak. Jadi tidak, dia lebih nanti lebih kita lakukan, misalkan contohnya ya, ada nanti purposive sampling ya. Purposive sampling itu kita bikin kriteria gitu. Kita bikin kriteria. Artinya kriterianya mungkin ya yang kita bikin lah. Yang baru semester 2 dan 3 gitu ya. Semester 2 dan 3 semester awal lah. Nah, berarti kan nggak semua populasi itu mempunyai kesempatan yang sama karena sudah kita bentengi lah. Oh, ini saja. Itu boleh, tetapi memang tadi akhirnya tidak bisa untuk melakukan generasi, kurang presisinya kurang, dan untuk representasi terhadap populasinya kurang karena kita memilih-milih nih, gitu, memilih-milih. Tetapi kalau yang tadi probability itu kita karena sampling itu acak gitu ya, itu kesempatan untuk representasi terhadap populasinya, generalisasi itu lebih besar daripada non probability. Makanya tadi usahakan pakai yang probability gitu. Kalau probability itu bagus. Misalkan kalian mau melihat ini, nanti ada rumusnya bagaimana probability. Nah, ini teknik sampling itu yang probability ini nanti ada simbol random sampling, stratified, disproportionate gitu ya, proportionate cluster sampling, systematic random sampling. Tetapi kalau non probability dia yang purposive, sampling kuota, accidental, sampling jenuh, snowballing sampling. Nah, ini akan saya coba jelaskan nanti ya. Nah, kalau untuk penelitian kualitatif, ini biasanya karena bukan untuk generalisasi ya, dia nanti ini snowballing gitu ya, sampling jenuh ya, saturation teori ini biasanya di sini.
Tapi kalau kuantitatif ya kalian harus pakai ini. Minimal inilah purposive. Banyak yang pakai purposive nih mahasiswa juga. Nah, karena ini penting untuk generalisasi. Nah, gitu. Kalau ini sekena-kenanya aja nih, kalau sampling jenuh, snowballing itu kaidah-kaidah statistiknya belum bisa tercapai dengan baik, sehingga generalisasi tidak bisa kita dapatkan. Oke, kita contoh ya, probability sampling. Tadi setiap mahasiswa respon itu memiliki kesempatan yang sama. Ini gampang banget nih sebenarnya. Sampel di mana anggota populasi diambil dengan prosedur bahwa setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Random acak ya. Ini kalau non probability, coba. Oke, non probability ini penjelasannya ya. Hanya layak digunakan manakala prosedur probability sampling tidak visible dilakukan. Nah ini tadi. Jadi kalau ternyata kita milih-milih sampelnya, milih-milih ya, bukan kasih kesempatan yang sama untuk seluruh populasi, ini kurang generalisasinya, presisinya kurang. Makanya pakai ini kalau memang prosedur probability-nya itu tidak visible, sulit untuk dilakukan, gitu ya. Ini yang perlu ditekankan ya. Boleh non probability, tetapi utamakan probability. Kalian kalau menulis skripsi pakai non probability di challenge nanti. Apalagi yang kuantitatif ya. Kenapa kalian ngambil sampelnya cuma begini, gitu kan? Padahal ini representasi nggak populasi. Kalian mengatakan mahasiswa IBIK, tapi kok ngambilnya cuma semester 1. Itu kan probability kan, non probability kan itu milih-milih, dia milih-milih. Nah, ini sebenarnya harusnya kan semua orang dapat disampel dari semester 1 sampai semester akhir. Memiliki kesempatan yang sama. Kenapa kamu cuma ngambil yang semester 1? Mungkin kamu bilang, Pak, ini sulit saya mendapatkan data. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian nah probability nih ya. Probability ada simple random sampling, stratified, cluster sampling sama systematic ya. Ini yang kita pelajari. Ini sebenarnya di statistik sudah ada. Saya ulangi lagi supaya kalian memang lebih paham nanti karena ini dipakai. Kalian kalau saya ujian dengan saya ini saya challenge nih. Kalau skripsi dengan saya ya. Kenapa kalian misalkan ya kuantitatif dapatnya cuma 30 perusahaan. Misalkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 300 misalkan 300. Kenapa ngambil cuma 30? Bagaimana tekniknya? Kamu pakai apa nih gitu. Karena kalian mengatakan penelitian ini terhadap seluruh perusahaan yang listing di BEI, tapi kenapa cuma 30? Nah, harus dijelaskan tuh gitu. Nah, makanya nanti kalau simple random sampling ini ya tadi ya. Cara menyeleksinya ya random number aja. Random number ya, tentukan populasi daftar kemudian kasih nomor aja tadi. Paling gampang itu random tadi. Seluruh mahasiswa IBIK ditaruh di kotak, kalian random aja, kocok, ambil. Kalian butuh 20 orang nih, ambil lagi, itu random. Jadi random, contohnya seperti itu. Nah, random ini memang cocok kalau karakteristik populasinya homogen, gitu ya. Ini contohnya ya. Jika Anda ingin meneliti gaya hidup siswa sekolah swasta favorit, yang penghasilan orang tuanya relatif sama, yaitu penghasilan tinggi, maka seluruh siswa SMA bisa dikategorikan homogen karena mereka secara sosial sama, kehidupan sosialnya sama lah. Gitu. Jadi random ini contohnya gini, di kelas ya. Di kelas saya ingin melihat di IBIK aja lah, di IBIK. Pengaruh penghasilan orang, jangan pengaruh orang tua, pengaruh ini. Oh iya, penghasilan orang tua terhadap prestasi mahasiswa gitu ya. Nah, kalau ternyata di kelas ini aja, ini hampir sama semua. Artinya, misalkan ya, ini PNS semua orang tuanya, PNS. Gajinya kita asumsikan saja 5 juta sampai 10 juta, 5 sampai 8 lah lebih kecil spendnya. 5 sampai 8 gitu. Gajinya lah ya. Atau 8 sampai 10 lah, 8 sampai 10. Ini hampir sama semua. Orang tua di kelas ini ternyata PNS semua, gajinya 8 sampai 10. Ya sudah, berarti kan hampir sama karakteristik populasi homogen nih. Jadi saya pun mengambil sampel aja udah, sampel random aja dari di kelas ini ada 40 orang misalkan ya, saya ambil aja udah acak-acak ada 5 orang saya ambil. Tetapi nanti ternyata kalau ternyata sangat variatif,
heterogen ternyata ada yang penghasilan orang tuanya cuma 3 juta, ada yang sampai 50 juta di kelas ini, ada yang 15 juta, ada yang 100 juta gitu ya. Wah, ini konglomerat nih, ada yang banyak banget di atas 100 juta. Nah, kita harus kalau seperti itu sulit untuk random, tapi nanti lakukan clustering atau stratified gitu. Clustering ya dari yang penghasilannya 3 sampai 10 juta kita ambil berapa orang, dari yang 10 sampai 30 juta berapa orang, 30 juta sampai 70 juta berapa orang gitu. Gitu ya, itu lebih tepat digunakan stratified atau cluster nanti. Tapi kalau homogen semua sama ya sudah random aja gitu. Bahkan kita ambil 2 orang pun itu representasi terhadap populasi karena karakteristik respondennya sama. Kalau yang jadi masalah adalah yang sangat berbeda rentangnya gitu. Itu tidak dianjurkan pakai random tapi di stratified dulu gitu. Dipilah-pilah dulu. Oke. Nah, ini apabila populasinya tidak homogen atau heterogen, maka kita pakai stratified. Stratified itu apa? Nah, ini contohnya ya stratified. Maka kita bikin strata dulu. Nah, contohnya begini. Ini kita mau memakai contoh ini ya. High school principal ingin melakukan survei gitu ya. Kepuasan gitu ya, mahasiswa gitu ya. Opini siswa gitu ya. Ya kita bagi nih. Jadi nanti ada freshman, sophomores gitu, junior, senior. Ini ya tingkat 1 lah freshman itu, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat paling senior gitu. Nah, kalau tadi pakai random, seluruhnya kita gabung, kita ambil. Tapi sekarang stratified ini karena heterogen antara orang yang baru masuk freshman ini semester 1-2 lah, sophomore 3-4 gitu ya, junior itu 5-6, senior itu yang semester 7 ke atas gitu. Nah ini kita ambil berarti nanti dari freshman berapa orang, dari sophomore berapa, junior berapa, senior berapa. Jadi nggak harus terwakili. Kalau heterogen gitu, kalau kita ambil acak ternyata dapatnya freshman semua ya nggak populasi. Kemungkinan kecil sih freshman semua kita ambil ketika kita kocok gitu ya. Tetapi lebih tepat kalau kita clustering nih gitu. Karena berbeda gitu ya. Nah, kalau ini juga sama nih ya, ini nanti baca saja. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 kalau di SMA ya kita ambil dari kelas 1 25 orang, kelas 2 50 karena jumlah paling banyak tuh kelas 2, kelas 3 tuh 25 orang. Nah, kalau cluster ini berbeda. Kalau cluster itu kita melakukan pemilihan gitu ya. Pemilihan ini berdasarkan klaster. Nah, contohnya begini, unit yang dipilih sebagai sampel bukan individu tetapi pada kelompok. Tapi kelompok itu seluruhnya. Gitu. Kelompok itu seluruhnya klaster. Kalau kalian lihat rumah-rumah klaster itu kan rumahnya berkelompok gitu ya. Nah, dari rumah itu kita nggak randomkan gitu ya. Kita nggak randomkan tetapi seluruh rumah itu kita sampel gitu. Ini saya kelewat di sini. Kalau yang stratified misalkan ini ya. Ini kan kita bagi nih per bidang ya, per kelompok gitu ya. Nah, pemilihan orang-orang ini kita sampel secara random gitu ya. Kita butuh 25 orang di sini, ya 5 orang ini 1 2 3 4 5 6 orang di freshman semester 1 dan 2. Tapi kita milihnya ini kita random. Siapa yang terpilih di sini ya nanti random kita kocok gitu loh. Ada 300 orang, kita butuh cuma 20, kita kocok, kita random siapa. Tetapi randomnya itu sudah kita bagi-bagi, stratified, distratifikasi. Itu bedanya ya. Nah, ini juga begitu. Jadi populasi ada sekitar ada kelas 1 25 orang, kelas 2 50, kelas 3 25 dari 1000 populasi siswa. Tetapi pemilihan 25 orang di kelas 1 ini kita random ambil gitu. Itu bedanya. Tetapi kalau klaster tidak gitu. Kita klaster dulu, tetapi seluruh klaster itu kita ambil secara samplingnya gitu loh. Kita ambil enggak kita random lagi, tapi seluruhnya itu gitu. Paham ya di sini ya. Kalau tadi kita stratify dulu, ini orang-orang ini kita pilih ini. Dari kelompok ini berapa orang, dari kelompok ini, tapi mengambilnya itu acak gitu loh. Tapi kalau ini yang kita klaster itu seluruh kelompok di klaster itu. Ini klaster 4 gitu ya.
Nah, ini. Jadi kita bagi dulu klasternya sebagai apa. Kayak tadi, ini klaster sampling ini diantaranya juga yang TPS, pemilihan presiden ya. Jadi pemilihan presiden itu klasternya mana dulu nih, di Jawa Barat, di mana, tetapi TPS, seluruh TPS itu kita ambil. Nggak cuma 1-2 orang. Kalau stratified, ya mungkin TPS-nya kita pilih, tapi orang-orang itu nggak semuanya. Kita ambil mungkin 10 orang dari 100. Tapi kalau cluster, ya 100 orang itu kita sampel. Nah, gitu ya. Terus kemudian TPS mana lagi kita sampel. Sampai 3.000 tadi ya. Sampai 3.000 sampel dari 800.000 jumlah seluruh TPS di Indonesia gitu. Ini ya perbedaannya. Kalian mudah-mudahan kalian paham nih. Ini perbedaannya sama persamaannya ya. Ya tadi kalau tetap dia mereka itu pakai probability sampling gitu ya. Tetapi di stratified ini kalian baca saja nanti nih, agak panjang nih. Nah, kalau systematic sampling ini masih masuk probability ya. Probability itu artinya sama-sama mempunyai kesempatan untuk dipilih gitu, sama-sama mempunyai kesempatan untuk dipilih. Kalau seperti ini ya, mungkin dari kelas ini saya ini ada 40 orang. Saya ingin ngambil 10 orang gitu, 10 orang. Ya sudah, saya ambil saja yang absen berdasarkan absen. Jadi dari peringkat 4, kelipatan 4 lah, 4, 8, 12 itu yang akan saya jadikan sampel gitu ya. Nah, ini makanya pakai namanya sistematik. Nah, ini sistematik ya. Kemudian nah ini non probability sampling. Ini saya sarankan tidak dipakai gitu ya. Tidak dipakai karena tingkat generalisasinya agak kurang di sini ya. Agak kurang, sehingga nanti kalian kalau bisa, kecuali kalian susah banget dapat datanya gitu ya, ini problem gitu ya di accessible tadi, akses tadi ya boleh pakai probability, tapi kalian harus jelaskan. Nah, probability sampling, non probability ini, jadi setiap orang tidak memiliki kesempatan yang sama, kita pilih-pilih orangnya gitu. Contohnya accidental sampling. Bagaimana? Wawancara siswa yang ketemu pertama di kampus, maka siswa itulah yang digunakan sampel. Jadi kalian ingin wawancara nih atau kuesioner. Kuesioner kita butuh 10 orang. Jadi yang kita temui pertama itu accident ya gitu. Ini lu deh gitu. Kamu inilah gitu. Jadi kita pertemuan pertama itu yang kita anggap sebagai, nah ini non probability nih gitu ya. Jadi bukan random ya. Bukan model random tadi gitu, dan ini yang sebaiknya dihindari gitu ya. Oke, dan ini juga tidak ketahuan sampel size-nya, sebenarnya nggak begitu bagus sampel size-nya. Berapa orang ini nggak dihitung gitu ya. Purposive sampling, nah ini juga sering dipakai. Ini paling sering mahasiswa ketika memberikan justifikasi nggak bisa sampel semua, dia pakai purposive. Jadi purposive itu tidak berdasarkan random daerah atau strata, tapi pertimbangan pada fokus tujuan. Jadi kita bikin ciri-cirinya saja. Saya ingin orang yang begini, gitu ya, agar sampel ini mendukung sesuai dengan penelitian. Makanya dibilang kriteria inklusi atau eksklusi. Yang kita inklusi mana, yang eksklusi exclude gitu ya. Include mana, exclude mana. Ini juga disebut dengan judgmental sample. Peneliti membutuhkan spesifik sesuai dengan keinginannya. Ini makanya belum mewakili populasi. Ini kita harapkan kalau bisa dihindari jangan dipakai gitu ya. Contohnya apa nih? Tadi kita ingin meneliti penghasilan orang tua berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa gitu ya. Kita ya sudahlah, saya ingin sampel yang teman dekat saya saja gitu. Itu kan dia membuat kriteria khusus gitu. Nah, boleh saja sih sebenarnya teman dekat gitu ya, teman dekat ada 12 orang, udah cukup 12 orang. Berdasarkan sampel size mungkin 12 orang gitu ya. Di kelas ini aja lah, di kelas ini misalkan saya ingin meneliti tadi di kelas ini, ternyata saya ambil teman dekat saya aja, jumlahnya berapa? 10 orang. Nah, kriterianya apa? Ya itu tadi kenyamanan, makanya dibilang convenience sample. Soalnya apa? Kalau bukan teman dekat saya sulit. Pada nggak mau tuh Pak, gitu kan. Saya teman dekat saya aja. Jumlahnya berapa? 12 orang. Oke lah. 12 dari 40 lebih dari
ya 20% ya mungkin oke gitu ya. Tetapi ini tidak disarankan gitu ya. Tapi kalian kalaupun mentok gitu ya, saya cuma dapat ini Pak karena yang lain tidak mau menolak saya misalkan gitu. Dikasih kuesioner nggak mau gitu. Saya cuma dapat teman dekat saya. Ya dijelaskan nanti gitu, dijelaskan di teknik pengambilan sampelnya itu dijelaskan bahwa saya pakai purposive sampling karena akses datanya sulit gitu ya. Saya hanya meneliti teman-teman dekat saya. Itu harus diungkapkan. Kalau nggak diungkapkan seolah-olah nanti kalian berbicara terkait dengan populasi yang probability semuanya gitu. Nah, supaya orang itu terinformasi. Nah, jadi boleh, masih boleh, tetapi ini alternatif terakhir kalau mau pakai purposive sampling. Gitu ya. Ini contohnya sama lah ya. Ini ada mau survei, tapi dia clustering sendiri. Nasabah sudah menjadi anggota selama 2 tahun. Gitu. Jadi orangnya mengerucut nih. Kayak tadi ya teman saya sajalah, teman dekat. Gitu. Nih. Dan yang berikutnya adalah kuota sampling. Nah kalau kuota sampling ini lebih ke kuota gitu ya. Jadi contohnya ini nih, ada gambarnya. Ini ada sekitar 100 orang ya. Tapi kita mau cari hanya yang laki-laki di atas 50. Nah, ini ya, umur 50 samplingnya. Jadi patokannya ini sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan. Ini kuota ya, dikuotakan. Nah, ini. Itu jadi tadi teknik pengambilan sampel. Sekarang ini yang paling penting sebenarnya ya. Berapa besar sih ukuran sampel yang ditentukan? Dari 3.700 mahasiswa itu berapa orang sih yang kalau kita ambil itu representasi terhadap populasi? Ini penting ya, ini penting banget nih. Karena ada mahasiswa yang Pak, saya cuma 30 Pak dapatnya. Jumlah populasinya berapa? 3.700. Dapat nggak ya Pak ya? Apakah boleh? Pak, saya cuma dapat 20 nih ukuran sampelnya. Ini representasi nggak sih terhadap populasi? Populasinya berapa? 4.000. Ada yang jumlah ini 10.000, tapi kok saya cuma dapat ketika saya sebar cuma 60. Ini oke nggak ya? Representasi terhadap populasi. Bisa untuk generalisir nggak? Nah, makanya untuk seberapa besar ukuran sampel, berapa yang disampel ya, berapa orang yang disampel, itu memakai nanti beberapa metode gitu ya. Jadi hal penting dalam pengambilan sampel adalah tadi ya, bahwa setiap sampel itu nanti representatif terhadap populasi. Ukuran besar sampel tidak menjamin keakuratan. Jadi misalkan kalian mau ngambil dari 1.000 itu, ambil 5.000 itu hampir setengahnya ya. Semakin besar sih semakin akurat, tetapi belum tentu betul-betul akurat. Makanya tadi ini logisnya sih semakin besar semakin representatif. Tapi tadi kalian ngambilnya cuman yang teman dekat, atau kalian ngambilnya yang pakai yang walaupun 5.000 ya, dari 1.000 itu 10.000 itu kalian nggak stratified karena heterogen. Kalian ambil saja yang ada beberapa sampel yang tidak terwakili. Misalkan tadi penghasilannya yang di atas 10 juta itu tidak terwakili. Nah ini nggak boleh. Jadi kalian harus stratify dulu tuh gitu. Makanya tergantung nanti. Oke. Nah, ukuran sampel ya ini ya. Syarat ukuran sampel adalah presisi tadi, ketepatan. Seberapa dekat estimasi terhadap populasi dan juga tingkat kepercayaan, confidence. Kalau semakin confidence, 99% yakin, biasanya semakin banyak ukuran sampelnya. Tetapi kalau semakin kecil, 95%, jadi 5% itu saya nggak yakin nih, ada error nih. Itu semakin kecil nggak apa-apa, dari 3.700 mungkin kalau mau confidence levelnya 99, mungkin 400 yang kita sampel. Tetapi kalau cukuplah 95%, artinya 5% error itu kita tolerir ya, nanti hanya 200 sampelnya. Itu mempengaruhi ya confidence levelnya. Dan ini harus diungkapkan. Nah, makanya tadi kalau di quick count itu dijelaskan tuh dengan confidence level 95%. Dia bilang tuh, quick count perhitungan presiden tahun kemarin itu ya, Jokowi menang 53,4% dengan tingkat confidence level 99%. Itu disebut. Berarti semakin confidence biasanya datanya semakin banyak gitu. Ini yang
Perlu kalian pahami gitu ya, memahami ini. Nah, inilah yang saya sarankan kalian kalian memakai Slovin ini ya. Ini kalau mahasiswa saya nih saya selalu sarankan untuk memakai Slovin gitu ya. Karena ini memang statistik yang paling simpel gitu ya. Jadi ada rumusnya berapa sampel sih yang kita perlukan minimal untuk populasi tertentu. Ini ada rumusnya nih. N sampel, N ukuran populasi, 1 plus N kali E. Ini ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel. Nah, tadi kalau 2% berarti errornya itu 2%. Keyakinannya ada 98%. Ya, ini ya, tinggal dikurangi confidence levelnya. Kalau 5% errornya, yakinnya 95%. Ini harus ada karena ya namanya sampel error itu pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Nah, contohnya begini. Nah, kita ingin meneliti 1.000 orang, mahasiswa nih, mahasiswa IBIK misalkan jumlahnya 1.000, populasinya 1.000. Hanya 1.000, tadi kan 3.700. Kita bisa menentukan minimal sampel yang harus kita teliti. Kalau di bawah jumlah ini, dia tidak akan representasi terhadap populasi. Gitu ya. Udah, berarti confidence levelnya berapa? Errornya 5%, kita yakin 95% ini betul nih. Populasi sampel kita mewakili populasi betul. Jadi perhitungannya adalah ini. Nah, ini saya sarankan kalian nanti pakai ini ya. Walaupun metode banyak ya, tetapi ini yang paling simple dan paling dan reliable lah, kita bisa percaya gitu ya. Ini N, ya udah masukin 1.000 jumlah populasinya, 1 plus 1.000 kali errornya 0,05 kuadrat gitu ya. Jadi 100 ya. Sehingga muncul nanti ini ya N-nya adalah 285,7 ya. Ini kita hilangkan, kita bulatkan saja. Berarti harus dari 1.000 populasi itu minimal harus kita sampel sebanyak 286 orang mahasiswa. Di bawah jumlah itu tidak akan representatif populasi. Jadi kalian berusaha sekuat mungkin ya mendapatkan jumlah mahasiswa 286 gitu. Kalau di bawah itu berarti enggak representasi terhadap populasi gitu ya. Gitu, itu ya. Semakin kecil ini kalau keyakinan levelnya 2% ya, errornya 2%, ini biasanya semakin besar kan? Ini bisa jadi 350, saya nggak tahu ya. Ini asumsi saja. Nah, berarti jumlah orangnya tuh 350 gitu. Yang harus kita ambil sampelnya. Ini. Itu ya, ini kalau ini 2%, kalau ini 2%. Karena ya semakin yakin harus semakin banyak kan sampelnya. Errornya 92%, berarti 98% kita yakin bahwa sampel yang kita pilih itu memang representasi terhadap populasi. Ada errornya 20%. Ini keyakinan, confidence level. Gitu. Ini ya, ini harus dipahami nih. Nah, sekarang kalau ternyata ini banyak metodenya ya. Itu sulit gitu ya, ternyata itu sulit ya, banyak justifikasinya, tetapi yang paling pas adalah tadi itu kan sudah terbukti secara empiris ya, jumlah ini pasti mewakili populasi, ini udah rumus empiris nih. Tetapi ada juga teori-teori yang lain adalah jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah 30 sampai 500, minimal 30, maksimum 500. Jadi berapapun populasinya gitu ya, bentuk apapun penelitiannya minimal 30, maksimal 500. Itu ada teori juga. Teori ini dari Roche ya dan Roche gitu ya. Gitu ya. Tapi juga ada yang ini pakai ini. Ini beberapa teori lah. Minimum ya adalah 30 kalau pakai subsampel tadi atau multivariat. Jadi kalau kalian pakai multiple regression analysis tadi ya, pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, itu ada 4 variabel, X1, X2, X3, Y. Gitu ya, 4 variabel, 4 kali 10. Jadi minimal sampelnya adalah 40. Ini ada rumusnya juga. Gitu. Jadi 10 kali dari jumlah variabel kalian. Misalkan kalian tadi ingin meneliti pengaruh profitabilitas terhadap yang probabilitas, pengaruh aset tetap gitu ya. Pengaruh belanja modal terhadap profitabilitas misalkan. Nah, kalian ingin meneliti yang listing di Bursa Efek ada 300-an, 400 lah.
Kita anggap 400. Nah, sampelnya berapa? Tadi pakai Slovin ya, Slovin. Tapi ya bisa jadi pakai ini. Oh, kalian ada 4 variabel nih. 4 variabel sehingga nanti kalian karena ada nggak diperhitungkan lagi berapa jumlah populasinya, tetapi udah 4 kali 10 minimal berarti 40. Jadi perusahaan itu yang diambil dari 400 minimal 40 gitu. Gitu ya. Ini rule of thumb sebenarnya, rule of thumb. Ketika kalian kesulitan lah. Oh, oke lah, jumlah 40 udah cukup kok menurut teorinya si Roske ini gitu. Gitu ya. Ini jadi pemilihan sampel size itu harus kalian jelaskan deskripsi. Kenapa kalian memilih 30, 40 itu harus ada justifikasinya. Kalau enggak, kalian akan dicerca tuh. Saya biasanya kalau nguji itu saya tanya, ini penting. Kenapa kamu ngambil 30? Landasan teorinya mana? Nah, gitu. Kenapa kamu ngambil dari 3.700 mahasiswa UB kok cuma 20? Nah, ini cukup enggak? Landasan teorinya mana? Rumusnya mana? Nah, kalau Slovin tadi kan 1.000 aja minimal 200 gitu ya. Kalau 3.000 pasti lebih kan, 3.700 mungkin 400 lah atau 300 gitu. Ini yang tadi ya. Gitu. Oke. Ini ya. Ada lagi nanti menurut Gay ini ya. Ini minimal 10% dari populasi. Ada teorinya juga, atau populasi yang kecil itu 20%. Nah, ini ada rumusnya juga. Jadi kalau dari 1.000 ya minimal 100 gitu. Kalau nggak dapat pakai rumus Slovin, misalkan ada rumus Slovin dapat nih 400, Pak, saya habis nggak bisa nih kayaknya, udah mentok banget 150, ya sudah nanti lihat menurut Gates 1976 ini oke kok 10% dari populasi yang sifatnya deskriptif gitu, bukan yang korelasi. Kalau korelasi ya ini tadi ada 30 subjek. Ini kalian baca lagi ya nanti ya. Nah, ini juga sampel itu mau pakai apa, stratified, random, ini ada rumusnya. Jadi tergantung nanti apa namanya banyak di sini ya. Apakah stage research, biasanya research yang cuma mau menentukan variabelnya ya nggak usah terlalu presisi lah. Tapi kalau yang sudah mau membuktikan hipotesa dia lebih presisi gitu ya. Nah, ini dibaca saja nanti. Ini slide-nya banyak banget nih 90. Saya agak-agak ngebut ya, mohon izin. Ini baca lagi. Ya tergantung juga resource yang kita punya gitu ya. Pengen bagus ya harus banyak orang yang kita kerahkan. Tergantung juga nanti pendekatannya, pakai eksperimen, pakai survei, pakai dokumentari dan lain sebagainya. Heterogenitas juga gitu. Oke. Nah, ini kayaknya masih ada kelewat sedikit. Nah, ini tadi ya. Ini sampel, ada satu lagi yang untuk kualitatif. Saya akan balik lagi ya nanti ya. Untuk kualitatif, ini memang agak sulit nih, gitu ya. Sebisa mungkin tadi pakai yang probability. Probability artinya kalau dari 3.700 kita pakai rumus Slovin 400 lah, 400 orang, ya itu yang kita wawancara 400 orang. Tetapi kan sulit nih, wawancara 400 orang nggak kelar-kelar tuh 2 tahun mungkin. Kalian harus transkrip juga, harus ini juga. Nah, ini kan sulit ya. Sulit. Sehingga kalian nanti ini boleh nanti pakai ini yang sering dilakukan ya, prosedur purposif untuk data kualitatif. Purposif kualitatif itu contohnya begini. Jadi kalau kita ingin melakukan penelitian kualitatif ya, jangan kuantitatif. Kualitatif contohnya apa ya? Kalau di mahasiswa IBIK dah, yang gampang lah. Contohnya adalah ini aja lah. Kecenderungan gitu ya, kecenderungan analisis gitu ya. Biasanya pakai analisis kecurangan akademik gitu ya. Analisis kecurangan akademik di lingkungan mahasiswa IBIK. Nah, mahasiswa di lingkungan mahasiswa IBIK gitu ya. Jadi kalau kalian ingin melihat nih sebenarnya kecurangan akademik bisa jadi nyontek, bisa jadi macam-macam lah, bisa jadi kerjasama, bisa jadi plagiat gitu ya. Ini kalian mau melihat nih terjadi nggak sih gitu ya, banyak nggak sih gitu ya, sudah prevalent nggak sih
gitu ya. Terus bagaimana bentuknya, itu kan kualitatif ya, jadi kalian kontekstual nih, deskriptif, bukan membandingkan antara variabel dengan variabel, tapi kalian menganalisa secara deskriptif. Nah, kalian kan tentukan nih, misalkan saya mau pakai metode wawancara dengan observasi gitu ya. Berapa sih yang perlu saya sampel gitu kan? Saya mau wawancara nih. Wawancaranya bagaimana ya ini? Masa 400 orang dari 3.700, kalau pakai rumus Lopin kan mungkin 400-an orang tuh. Dapat ini minimal. Nah, kalau penelitian kuantitatif memang harus yang 400 karena memang harus representatif terhadap populasi. Tetapi kalau kualitatif tidak. Dia tidak mengeneralisir, dia hanya kontekstual. Makanya tidak perlu harus 400. Bagus 400 karena kalian juga bisa mengeneralisir nanti. Tetapi kalau enggak ya enggak apa-apa, kita pakai purposif. Gitu. Purposif artinya apa nih? Nah, ini. Dia biasanya key person dulu gitulah. Tanya misalkan, Pak, di sini mahasiswa yang paling sering nyontek ketahuan ke panitia lah ya. Siapa sih? Nah, ini jadi key person nih. Gitu, key personnya. Jadi kita tentukan satu orang aja dulu yang kita mau sampel. Jadi kita juga purposif. Purposif itu sesuai keinginan kita, kenyamanan kita ya. Tadi judgmental sama convenient. Taruhlah di sini siapa nih? Di sini yang Adira yang muncul di layar saya, Adira misalkan ya. Adira ini ketahuan terus nih, sering nyontek gitu ya. Sering nyontek. Wah, ini jadi key person saya nih karena dia selalu melakukan kecurangan akademik gitu ya si Adira ini. Ya udah, saya tanya, Adira boleh nggak saya wawancara? Oke, gitu. Kan saya mau mengeksplorasi nih. Namanya penelitian kualitatif itu kan analisa, bukan mengasosiasikan dua variabel di hubungan sebab akibat, bukan. Saya tanya Adira, saya udah punya pertanyaan nih, list pertanyaan. Adira sudah berapa kali nyontek? Misalkan jujur lah ya, Adira ini jujur. Wah, saya setiap ujian pasti nyontek, Pak, gitu kan. Saya bilang dulu, Adira ini nggak akan saya, biasanya kalau penelitian kualitatif itu, informan itu kita jaga anonim namanya. Saya nggak menyebut Adira, tetapi mahasiswa A gitu ya, karena akan membahayakan reputasi dia gitu kan. Tanya, ada pertanyaan penelitiannya kan, ada tuh di identifikasi masalah. Seberapa banyak, seberapa sering, seberapa mudah, saya tanya. Mudah nggak sih kalau dibikin itu? Oh gampang Pak, orang pengawas aja keluar gitu kan. Nah, saya tanya, wah gitu ya. Terus Adira, siapa temanmu yang suka nyontek lagi? Wah ini Pak nih, Bapak saya sarankan nanya si ini nih gitu. Nah itu namanya prosedur snowball di sini, snowball ya, rantai. Jadi informan pertama si Adira ini menuju orang yang tepat untuk dijadikan informan berikutnya. Nah, misalkan ternyata siapa Adira? Tunjuk yang suka nyontek siapa Adira? Kira-kira aja contohnya. Siapa Adira? Nggak tahu, Pak. Ya, sebut nama aja lah, bukan suka nyontek. Siapa kira-kira? Anwari aja, Pak, Anwari. Anwari, oke. Ya, Anwari ya. Misalkan Adira bilang, Anwari itu Pak, saya sering kerja sama bareng kok sama dia gitu. Wah udah, saya tanya sekarang Anwari. Anwari betul nggak? Oh iya Pak gitu, tapi nggak separah Adira lah Pak gitu kan. Misalkan begitu. Nah ini namanya snowball. Snowball itu semakin besar kan, semakin besar sehingga saya dapat tadi orang-orang yang memang yang tepat gitu loh. Tepat berapa nih Anwari? Nanya lagi ke siapa gitu kan. Saya dapat nih ternyata referensi dari Anwari sampai 10 orang gitu. Ini yang disebut dengan snowball. Snowball itu semakin lama semakin besar dan merujuk. Ini bisa. Dan kalau di kualitatif kita tentukan dulu key person-nya, makanya tadi key person-nya bisa 1, bisa 2 orang, nanti akan terjadi snowball. Nah, berapa orang ketika kita berhenti gitu loh. Kalau kualitatif kan beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ya harus 400. Data itu kita kasih kuesioner 400 orang. Tapi kalau kualitatif ada namanya tadi saturation theory. Ketika ini satu teori kejenuhan ya. 10 orang itu saya tanya, jawabannya hampir sama terus. 7 orang nih, 7 orang saya tanya, betul Pak, gampang kok di sini ada pertanyaan saya begini, seberapa mudah kalian melakukan kecurangan akademik? Semua jawabannya mudah sekali Pak, pengawasnya enggak terlalu ketat. Kadang pengawas itu membiarkan. Wah, sama semua, 7 orang. Saya tanya lagi 8, sama. Saya tanya lagi 9, sama. 10 sama. Saya berhenti udah, cukup. 10 orang itu cukup. Saya nggak perlu 400.
Gitu. Itu yang disebut dengan saturation teori, teori kejenuhan. Ketika pada satu titik pengumpulan data baru wawancaranya tidak menambah wawasan atau pengetahuan atau data yang baru lagi. Gitu. Saya anggap cukup. Jadi penelitian kualitatif 10 orang dari 3.700 pun no problem. Gitu. Ini kan 3.700. Kalau pakai kualitatif tadi harus 400 nih rumus Lopin. Minimal 400 saya kasih. Kalau kuantitatif kan kuesioner ya, kita kasih kuesioner atau data dari Baak yang IPK-nya tadi, variabel IPK-nya kita ambil harus 400 tuh. Cara ngambilnya apa? Sampel, random, ambil aja tutup mata lah. Ini mahasiswa ini tutup mata atau pakai stratify tadi tingkat 1 berapa orang gitu. Tapi harus 400. Kalau nggak 400 nggak representasi terhadap populasi. Tapi kalau kualitatif pakai metode tadi snowball, key person, 10 orang udah, wah ini udah nggak ada jawaban baru nih, ternyata memang sudah bisa menjawab pertanyaan riset kita, ya sudah berhenti gitu. Makanya lebih kecil ya kualitatif, karena kualitatif itu bukan untuk mengeneralisir, tetapi kontekstualnya. Konteks di IBIK ini memang ternyata mencontek itu kecurangan akademik itu mudah, itu kan terjawab pertanyaannya. Baru kita deskripsikan berdasarkan pengetahuan Adira ini. Nah, baru kita bilang gini. Ternyata kita udah bisa menjawab pertanyaan riset pertama. Yang pertama mungkin peluangnya itu nyontek itu besar atau tidak. Yang kedua nanti seberapa sering. Saya tanya Adira misalkan, wah Pak saya sering, Anwari juga sering, kemudian semuanya sering. Wah saya sudah menjawab pertanyaan saya, saturation teori gitu. Itu ya, makanya ini penting diungkapkan ketika kalian penelitian kualitatif. Nih sudah bagus nih di kita karena saya lihat memang nggak semua kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Tapi ingat tadi ya, kalau kualitatif sampel size-nya itu kalian harus justifikasi. Kalau pakai rumus Lopin 400 gitu ya. Kalau ternyata 400 itu kita nggak bisa dapatkan, wah apa saya cuma dapatnya 360. Kalian harus ungkapkan alasannya. Tapi yang jelas presisinya sudah berkurang, gitu. Presisinya sudah berkurang karena paling minimal 400. Presisinya sudah berkurang, generasinya sudah berkurang, sehingga kalian harus betul-betul menjustifikasi. Oke Pak, saya 360 pakai teori yang tadi menyebutkan bahwa jumlah sampel saya 4. Variabel 4 minimal 10, 40 ini udah di atas 40 Pak, sudah bisa gitu. Tapi harus kalian justifikasi. Tapi yang jelas tadi semakin presisi, semakin besar ukuran sampel menggunakan statistik itu semakin akurat penelitian kalian gitu. Makanya saya harapkan tadi ya seperti itu. 400 orang harus gitu. Beda dengan penelitian kualitatif. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Saya pikir karena saya harus membuka seminar. Nah, saya juga belum baca nih proposalnya apa gitu. Tadi diminta aja pagi-pagi. Saya kan harus belajar dulu nih, karena jumlah pesertanya cukup banyak nih. Jadi saya off-kan dulu gitu ya. Nanti kita lanjut lagi. Tapi saya absen dulu di sesi pertama ini. Di sesi pertama ini saya absen, nanti pertemuan, mohon maaf ya saya agak cepet-cepet nih, ini harusnya satu pertemuan, tapi nanti akan kita bahas lagi, ya sisanya sudah tinggal sedikit sih, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Nah saya absen dulu ya, sesi pertama ini untuk pertemuan ke-8.